Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Amalia dari kelas Tekom E dengan NIM 230210500046. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Ika Amalia, Muhammad Said Awinar, Abdul Rauf, dan Andi Aziza Latifah. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu catu daya. Definisi catu daya. Catu daya atau sering disebut dengan power supply adalah sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lainnya. Pada dasarnya, catu daya bukanlah sebuah alat yang menghasilkan energi listrik saja, namun ada beberapa catu daya yang menghasilkan energi mekanik dan energi lain. Berikutnya, macam-macam catu daya. 1. Catu daya linear. Catu daya linear merupakan tipe catu daya yang menggunakan transformator untuk mengubah tegangan AC menjadi tingkat yang sesuai dengan kemudian diatur menjadi tegangan DC yang stabil. 2. Catu daya beralih. Catu daya beralih menggunakan teknik beralih atau switching untuk mengubah tegangan dan arus AC menjadi bentuk daya DC yang stabil. 3. Catu daya variabel. Catu daya variabel memungkinkan pengguna untuk mengatur tegangan atau arus keluaran sesuai dengan kebutuhan. Digunakan pada percobaan laboratorium, pengembangan elektronik, atau dalam situasi di mana variabilitas daya diperlukan. 4. Catu daya stabilisasi tegangan. Digunakan untuk menjaga tegangan keluaran agar tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi pada tegangan input atau beban. Umumnya digunakan pada perangkat elektronik yang memerlukan tegangan konsisten. 5. Catu daya UPS. Catu daya UPS menyediakan daya cadangan atau sumber daya darurat jika terjadi pemadaman listrik atau gangguan lainnya. Digunakan untuk melindungi perangkat elektronik dari kerusakan akibat mati listrik tiba-tiba. 6. Catu daya DC-DC converter. Mengubah tegangan DC dari satu tingkat ke tingkat lain. Digunakan dalam perangkat yang memerlukan tegangan DC yang berbeda dari sumber daya utama. 7. Catu daya hibrida. Catu daya hibrida menggabungkan beberapa jenis catu daya untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Contohnya penggabungan catu daya beralih dengan catu daya cadangan atau backup pada sistem UPS. 8. Catu daya nirkabel. Catu daya nirkabel menyediakan daya tanpa kabel untuk perangkat elektronik. Digunakan pada pengisian daya nirkabel untuk smartphone, handphone, dan perangkat lainnya. Setiap jenis catu daya memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan jenis yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan persyaratan perangkat elektronik yang dihubungkan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ialah rectifier. Apa itu rectifier? Rectifier adalah alat yang digunakan untuk mengubah sumber arus bolak-balik AC menjadi sinyal sumber arus searah DC. Gelombang AC yang berbentuk gelombang sinus hanya dapat dilihat dengan alat ukuran CRO. Rectifier dapat digunakan untuk keperluan catu daya pada rangkaian elektronika seperti HP, handy-talkie, televisi, pesawat, dan radio CD atau citizen band. Berikut adalah gambar rangkaian rectifier.
Macam-macam rectifier, yang pertama rectifier setengah gelombang, dan yang kedua rectifier gelombang penuh. Nah, rectifier gelombang penuh dibagi lagi menjadi dua, yaitu rectifier gelombang penuh dengan menggunakan CT dan rectifier gelombang penuh dengan menggunakan jembatan dioda. Ada 3 bagian utama dalam penyearah atau rectifier gelombang pada suatu power supply, yaitu penurunan tegangan transformer, penyearah gelombang atau rectifier diode, dan filter kapasitor. Materi yang ketiga, penyearah satu fasa setengah gelombang. Penyearah adalah rangkaian yang mengubah sinyal arus bolak-balik AC menjadi sinyal arus searah DC. Penyearah satu fasa setengah gelombang merupakan jenis penyearah yang paling sederhana. Penyearah satu fasa setengah gelombang adalah jenis penyearah yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah menggunakan hanya setengah dari gelombang sinusoidal input AC. Ini adalah contoh gambar rangkaian penyearah satu fasa setengah gelombang dengan beban resistif di mana selama setengah putaran positif pada tegangan input diode D konduksi mengakibatkan timbulnya tegangan output pada beban, dan selama setengah putaran negatif pada tegangan input diode D dalam keadaan tidak aktif dan tegangan output adalah 0. Karakteristik dan informasi tambahan. Prinsip kerja, dioda setengah gelombang digunakan dalam penyearah ini. Efisiensi penyearah setengah gelombang relatif rendah. Kurang efisien tetapi sederhana. Memiliki desain yang lebih sederhana dan biaya produksi yang lebih rendah. Aplikasi digunakan pada perangkat-perangkat kecil yang membutuhkan daya DC. Output pulsatif, arus DC yang dihasilkan oleh penyearah setengah gelombang bersifat pulsatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf dari kelas Tekom E dengan NIM 230210501015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyearah satu fasa gelombang penuh. Pertama-tama kita harus mengetahui apa definisi penyearah satu fasa gelombang penuh. Penyearah satu fasa gelombang penuh atau biasa yang dikenal sebagai full wave rectifier adalah jenis penyearah yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC alternating current menjadi arus searah atau direct current atau biasa yang dikenal sebagai arus DC dengan memanfaatkan seluruh gelombang sinusoidal input AC. Gambar di samping merupakan gambar rangkaian penyearah satu fasa gelombang penuh dengan menggunakan 4 buah dioda. Selama setengah putaran positif pada tegangan input, daya dialirkan ke beban melalui dioda D1 dan D2, artinya D1 dan D2 konduksi. Selama putaran negatif, dioda D3 dan D4 bekerja. Rangkaian ini dikenal sebagai jembatan penyearah atau dikenal juga sebagai bridge rectifier satu fasa. Karakteristik dan informasi tambahan mengenai penyearah satu fasa gelombang penuh. Yang pertama ada prinsip kerja. Penyearah gelombang penuh menggunakan 4 dioda untuk mengonversi seluruh gelombang sinusoidal AC menjadi arus DC. Pada setiap siklus gelombang AC, 2 dioda aktif, mengizinkan aliran arus searah pada saat setengah gelombang positif, dan 2 dioda lainnya aktif pada setengah gelombang negatif. Yang kedua ada dioda bridge. Seringkali 4 dioda diatur dalam bentuk jembatan, yang dikenal sebagai full wave bridge rectifier. Dalam konfigurasi ini, keempat dioda membentuk sebuah jembatan yang menghasilkan arus searah pada kedua siklus gelombang positif dan negatif. Yang ketiga, efisiensi.
Penyearah gelombang penuh lebih efisiensi daripada penyearah setengah gelombang karena menggunakan seluruh gelombang sinusoidal input AC. Meskipun masih terdapat pulsatilitas pada keluaran DC, frekuensinya 2 kali lipat frekuensi input AC. Keuntungan dari efisiensi ini adalah dapat menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dan memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi. Yang keempat, pengaplikasian. Penyearah satu fasa gelombang penuh ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan tegangan DC yang lebih stabil, seperti pengisian baterai, catu daya elektronik, dan perangkat-perangkat elektronik lainnya. Yang terakhir, pemeliharaan dan perlindungan. Beberapa penyearah gelombang penuh dapat dilengkapi dengan sistem pemeliharaan dan perlindungan untuk mencegah kerusakan pada perangkat yang dihubungkan akibat lonjakan tegangan atau arus yang tidak diinginkan. Penyearah satu fasa gelombang penuh adalah salah satu jenis penyearah yang umum digunakan dalam aplikasi elektronik dan industri karena efisiensinya yang lebih tinggi dan keluaran DC yang lebih stabil dibandingkan dengan penyearah setengah gelombang. Baik, saya pikir hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.